Kenapa begitu sangat penting untuk menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan supaya kita terhindar dari rasa sakit hati, kepahitan, dendam pribadi, emosi negatif. Supaya iblis tidak lagi mendapatkan celah menggunakan area tersebut di dalam diri kita untuk supaya kita bisa lagi jatuh di dalam dosa-dosa yang dulu, dosa-dosa yang sama, sebagai bentuk pelampiasan kekecewaan, kepahitan hati kita terhadap orang yang menyakiti kita. Itu yang perlu harus kita jaga. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan dan damai sejahtera Tuhan Yesus menyertai. Amin. Polanya si iblis untuk membuat kita jatuh ke dalam dosa yang sama lagi, itu polanya sama, itu lagi. Berdasarkan pengalaman pribadi diri saya sendiri. Karena iblis itu sangat sabar, sangat pantang menyerah, bahkan lebih pantang menyerah dibandingkan dengan anak-anak Tuhan. Jadi anak-anak Tuhan, kita harus jauh lebih sabar, jauh lebih pantang menyerah dibandingkan dengan si iblis. Karena si iblis sangat-sangat rela menunggu waktu yang tepat untuk anak-anak Tuhan bisa jatuh lagi ke dalam dosa yang sama, itu lagi. Jadi ayo anak Tuhan, bangkit, jangan parkir di tempat di mana engkau berdosa. Orang yang menyakiti kita, yang menghina-hina kita, yang merendahkan kita, itu mungkin setelah kita melepaskan pengampunan, menyerahkan dirinya kepada Tuhan dalam doa, pengampunan, melepaskan pengampunan terhadap orang itu, mungkin pembalasan Tuhan tidak langsung instan. Hari itu, detik itu, menit itu terjadi kepada orang yang menyakiti kita. Orang itu mungkin terlihat masih sangat happy, sangat biasa aja, fine-fine aja. Tapi banyak hal yang kita tidak ketahui, kita tidak lihat di dalam diri dia sebenarnya sedang diproses oleh Tuhan. Entah mungkin di pekerjaan dia, Tuhan lagi buat kacau, Tuhan buat banyak hal-hal yang tidak beres. Mungkin orang yang menyakiti kita di depan kita masih bisa hahaha, oke, masih bisa tetap terus sinis terhadap kita, masih tetap bisa bahkan merendahkan kita lagi. Tugas kita tidak perlu nungguin kapan dia jatuh, kapan dia dibalas Tuhan, kapan dia hancur. Itu bukan tugas kita. Oke, itu bukan kewajiban kita. Karena sejatinya buah yang busuk nggak perlu dipegang-pegang. Ketika dia sudah busuk benar-benar sampai ke rantingnya, dia jatuh. Ketika buah itu busuk, dia akan dengan jatuh sendirinya, tanpa perlu kita pegang-pegang. Jadi, mari kita berikan hak pembalasan, hak penghakiman itu kepada Tuhan. Kita lepaskan pengampunan terhadap orang yang menyakiti kita. Kita langsung move on lagi, fokus kepada hal-hal yang seharusnya kita kerjakan, yaitu keseharian kita, pekerjaan kita, aktivitas kita. Kalau memang Tuhan izinkan kita boleh melihat ketika dia bertobat, dia diproses Tuhan dengan cara nggak enak, yaitu urusannya Tuhan lah. Intinya dikasih lihat atau nggak dikasih lihat sama Tuhan itu hak prerogatifnya Tuhan. Karena saya sudah menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri orang yang berbuat curang kepada keluarga saya.
saat ini hidupnya lagi nggak enak. Nggak enak banget. Banget banget. Itu saya saksikan dengan mata kepala saya sendiri. Awalnya saya sempat ada rasa kayak, nah lo rasain. Sempat, cuman akhirnya kesini-sini saya jadi malah kasihan loh. Malah iba loh ngelihat proses yang Tuhan lakukan terhadap orang yang jahat terhadap keluarga saya, curang terhadap keluarga saya.